warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albania Sofyan dari Prodi Manajemen Pajak. NIM saya 1923310. Baiklah, di sini saya akan membuat video presentasi tentang materi yang ke-12, yaitu menghitung potensi pendapatan retribusi daerah. Yang pertama yaitu pengertian retribusi daerah. Secara umum, retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas pemakaian prasarana atau pemanfaatan jasa yang disediakan seperti pemakaian jalan dan sebagainya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Misalnya, retribusi perizinan tertentu yang penerapannya berlaku umum. Dan pengertian retribusi daerah, unsur paksanya bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan untuk membayar retribusi perizinan tertentu. Agar orang tersebut dapat memperoleh izin yang diperlukan. Sejalan dengan penjelasannya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang retribusi daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Lebih mempertegas pengertian, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, setiap pungutan retribusi daerah harus dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Retribusi daerah ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum terdiri atas yang pertama yaitu retribusi pelayanan kesehatan, kedua retribusi persampahan atau kebersihan, yang ketiga retribusi KTP atau akte capil, yang keempat retribusi pemakaman atau pengabuan mayat, yang kelima retribusi parkir di tepi jalan umum, yang keenam retribusi pelayanan pasar, yang ketujuh retribusi pengujian kendaraan bermotor, 8 retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, 9 retribusi penggantian biaya cetak peta, 10 retribusi pelayanan tera, 11 retribusi penyedotan kakus, 12 retribusi pengolahan limbah cair, 13 retribusi pelayanan pendidikan, 14 retribusi pengendalian menara telekomunikasi, yang terakhir yaitu retribusi pengendalian lalu lintas. Selanjutnya yaitu jenis-jenis retribusi jasa usaha. Yang pertama, retribusi pemakaian kekayaan daerah. Yang kedua, retribusi pasar grosir atau pertokoan. Yang ketiga, retribusi tempat pelelangan. Yang keempat, retribusi terminal. 5 retribusi tempat khusus parkir. Yang 6 retribusi tempat penginapan atau villa. Yang ketujuh, retribusi rumah potong hewan. Yang ke-8, retribusi pelayanan ke pelabuhan. 9 retribusi tempat rekreasi dan olahraga. 10 retribusi penyeberangan di air. Dan yang terakhir yaitu retribusi penjualan produksi usaha daerah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis retribusi perizinan tertentu. Yang pertama yaitu retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. Yang kedua, retribusi izin mendirikan bangunan. Yang ketiga, retribusi izin gangguan. Yang keempat, retribusi izin trayek. Kelima, retribusi izin usaha perikanan. Dan yang terakhir yaitu retribusi perpanjangan IMTA. Selanjutnya yaitu pengertian dari retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Selanjutnya yaitu pengertian dari retribusi jasa usaha. Yang pertama yaitu retribusi jasa usaha adalah
pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Yang pertama yaitu pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua, pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Selanjutnya yaitu pengertian dari retribusi perizinan tertentu. Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Baiklah, selanjutnya yaitu penentuan tarif retribusi. Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau presentasi tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif retribusi daerah dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi. Misalnya, perbedaan tarif retribusi untuk masuk tempat rekreasi anak-anak dan dewasa. Perbedaan tarif retribusi untuk kendaraan parkir di tepi jalan umum antara mobil roda 4 dengan roda 6, dan sebagainya. Struktur dan besarnya tarif retribusi daerah merupakan diskresi pemerintah daerah untuk menetapkan dalam peraturan daerah dengan memperhatikan dan menetapkan sektoral yang berkaitan dengan jenis retribusi tersebut. Misalnya, untuk menetapkan struktur tarif retribusi izin trayek, maka harus memperhatikan peraturan sektoral yang mengatur mengenai izin trayek, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum. Pemerintah daerah tidak boleh menetapkan tarif retribusi dengan peraturan atau keputusan kepala daerah, karena struktur dan besarnya tarif retribusi dengan peraturan merupakan muatan minimal yang diatur dalam peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Tarif retribusi daerah dapat ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. Dalam pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Baiklah, selanjutnya yaitu perhitungan potensi retribusi. Konsep perhitungan potensi retribusi dapat dilakukan dengan pendekatan makro dengan menggunakan data sekunder seperti yang banyak dilakukan oleh ahli ekonomi karena sederhana dan efisien. Namun, studi dengan metode sederhana ini tidak dapat memberikan arah kebijakan spesifik yang harus dilakukan guna meningkatkan potensi. Oleh karena itu, dalam perhitungan potensi retribusi ini juga diikuti dengan kajian berbasis mikro guna mengetahui peluang dan hambatan yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, berdasarkan basis ini, maka diharapkan pemerintah mampu membuat kebijakan spesifik untuk merealisasikan potensi menjadi realisasi. Selanjutnya yaitu perhitungan potensi retribusi pelayanan pasar. Pelayanan pasar biasanya dilakukan oleh unit pelaksana teknis dinas atau UPTD pasar. Untuk menghitung potensi retribusi pelayanan pasar dilakukan dengan mengolah data yang dimiliki oleh UPTD pasar dan melakukan survei. Pelayanan pasar biasanya dilakukan oleh UPTD. Data-data yang dibutuhkan adalah yang pertama yaitu jumlah unit pelayanan yang ada dalam proses seperti kios, jumlah lapak. Yang kedua yaitu jumlah hari yang digunakan oleh masing-masing unit untuk berjualan dalam setahun. Yang ketiga, tarif retribusi berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Rumus potensi retribusi pelayanan pasar selama 1 tahun adalah
PRPP sama dengan TRA kali 365 hari kali N tambah TRB kali 365 hari kali M tambah TRC kali 365 hari kali P. Yang kedua yaitu untuk penerimaan pelayanan retribusi pasar yang dilakukan bulanan dengan rumus PRPP sama dengan TRA kali 12 bulan kali N tambah TRB dikali 12 bulan dikali M ditambah TRC dikali 12 bulan dikali P. Perhitungan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum biasanya dilaksanakan oleh UPTD Parkir pada Dinas Perhubungan. Data-data yang dibutuhkan dalam menghitung adalah yang pertama yaitu peraturan daerah atau kepala daerah atau wali kota atau bupati terkait objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Yang kedua yaitu luas tempat objek parkir dan panjang jalan. Yang ketiga yaitu banyaknya kendaraan yang parkir di tempat parkir. Yang keempat, lama kendaraan parkir. Yang kelima, lamanya penggunaan tempat parkir. Yang keenam, tarif parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti tarifnya berdasarkan jenis kendaraan, misalnya mobil, roda 4, atau sepeda motor. Selanjutnya yaitu perhitungan potensi retribusi pengujian kendaraan bermotor. Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh daerah. Jenis pengujian kendaraan bermotor yang pertama yaitu pengujian berkala kendaraan bermotor, yang kedua penghapusan kendaraan, yang ketiga mutasi uji kendaraan, yang keempat nampung uji kendaraan, yang kelima ubah sifat kendaraan, yang keenam ubah spesifikasi kendaraan, yang ketujuh laporan rusak kendaraan. Selanjutnya yaitu perhitungan potensi retribusi terminal. Retribusi terminal dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh Perda di terminal penampung atau penumpang, berupa penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum. Objek retribusi terminal meliputi yang pertama yaitu tempat memuat atau menurunkan penumpang, yang kedua tempat parkir, yang ketiga kios atau stand, yang keempat sarana kebersihan umum, yang kelima tempat reklame, yang keenam tempat istirahat, yang ketujuh tempat cuci kendaraan. Selanjutnya yaitu perhitungan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Objek retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan yang diselenggarakan oleh peraturan daerah dapat meliputi yang pertama, pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara. Yang kedua, pengangkutan sampah dari sumbernya atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir. Yang ketiga, penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah. Sedangkan bentuk pelayanan retribusi persampahan atau kebersihan meliputi yang pertama pelayanan penyedotan atau pengangkutan limbah tinja atau jamban, yang kedua pelayanan penyedotan dan pengangkutan limbah cair dan industri, yang ketiga sewa pipa, yang keempat pelayanan angkutan sampah rumah tangga, yang kelima angkutan sampah komersial. Selanjutnya yaitu perhitungan potensi retribusi pemakaman atau pengabuan mayat sebagaimana dimaksud dalam hal pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah. Dan retribusi daerah adalah pelayanan pemakaman dalam pengabuan mayat meliputi a. pelayanan pengabuan atau pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan. Yang kedua yaitu sewa tempat pemakaman atau pembakaran atau pengabuan mayat yang dimiliki oleh Perda. Selanjutnya yaitu perhitungan potensi retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola pemerintah. Pemungutan retribusi tempat rekreasi dapat berupa yang pertama yaitu masuk objek wisata, yang kedua pemakaian ke tempat olahraga, yang ketiga penggunaan fasilitas pendukung olahraga.
Selanjutnya yaitu perhitungan potensi retribusi pelayanan pelabuhan. Objek retribusi pelayanan pelabuhan adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan. Beberapa jenis pelayanan yang dapat dipungut yaitu pelayanan pelabuhan sungai di danau. A. Yang pertama, retribusi tambat atau labuh kapal setiap dermaga. B. Retribusi pemakaian ruangan dalam pelabuhan sungai. C. Retribusi pemakaian lahan. Yang kedua yaitu pelayanan pelabuhan penyeberangan. A. Pas masuk pelabuhan untuk penumpang. B. Pas masuk untuk kendaraan. C. Pemeliharaan dermaga untuk kendaraan. D. Tarif standar. E. Tarif langganan pas masuk. Tarif sewa fasilitas. Yang terakhir yaitu perhitungan potensi retribusi izin mendirikan bangunan. Survei terhadap retribusi IMB dapat dilakukan dengan tahap. Yang pertama, mendapatkan data pengawasan IMB setiap kelurahan. Yang kedua, melakukan survei di setiap kelurahan. Yang ketiga, menghitung potensi ideal dengan berdasarkan hasil survei. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan pada video presentasi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.